Jadi maaf yang kau tunggu mengusap air. Saya pribadi sebagai penulisnya, sebagai ibunya gitu, ini adalah kisah dua anak manusia yang selalu berjuang untuk menemukan warna-warna lain dalam hidupnya. Jadi mereka tidak menyerah dalam kesedihan, mereka nggak menyerah karena mereka pernah gagal, mereka nggak nyerah karena hidup mereka tuh beda sama yang lain. Tapi Dua Hati Biru ini melambangkan bahwa ya mereka tuh percaya ketika mereka selalu bersama, mereka memperjuangkan dua hati mereka akan menemukan biru yang mungkin masih biru tapi biru yang lebih cerah. Yang pastinya kita berdua adalah seorang ibu juga, jadi banyak hal yang kita coba lihat dari keluarga kita juga. Jadi apa yang menarik adalah saat kita lagi kembangin dan treatment dan lain-lain, jadi peka banget setiap kali kalau kita pulang ke rumah, apa ya yang anak-anak kita akan lakukan, orang tua kita yang lakukan, dan suami kita yang lakukan gitu. Jadi dan pastinya ada masukan-masukan juga dari teman-teman di sini, aktor-aktor yang sangat-sangat hebat untuk masuk ke karakter itu. Hai, Adam mau nggak sama Mama? Enggak. Yang sempurna. Sembuh. Untuk menjawab pertanyaan itu aku harus balikin dulu ke semua orang yang ada di sini. Siapa di sini yang ngerasa keluarga sempurna 100%? Siapa yang di sini yang ngerasa keluarga tidak sempurna? Gitu. Pasti semua orang angkat tangan gitu. Karena setiap keluarga itu pasti kayak tidak bahagia, tidak sempurna dengan caranya sendiri. Nah, tapi yang paling penting ternyata setelah ini kan part kedua dari perjalanan sebagai seorang ibu ya, buat aku sebagai penulis gitu, dan sama Aris gitu sebagai orang tua. Ya ketika kami merasa oke, ini keluarga harus tumbuh, ternyata paling pertama itu harus kita ngakuin bahwa keluarga kita tuh emang gak akan pernah ideal. Tapi justru karena kita mengakui itu, kita tuh bisa mencari tahu apa aja sih yang bisa kita pelajari agar keluarga kita tuh bisa terus tumbuh lebih baik. Nah, jadi tantangannya adalah sebenarnya ketika meneruskan dari Dua Garis Biru, dari kisahnya Dara sama Bima, dua anak lugu, keluarga yang pecah tapi berusaha untuk tetap menyatu mendukung anak mereka. Ini adalah tahap kedua di pernikahan yang jauh lebih kompleks. Tapi sebenarnya kan yang paling menarik dari keluarga itu, dari pernikahan adalah apapun awalnya, yang paling itu tuh awal mula. Tapi sebenarnya perjalanan panjang, nggak cuma 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan bisa 80 tahun ke depan, itu yang paling berharga. Nah, ini adalah kisah keluarga yang walaupun mereka tahu mereka nggak sempurna, mereka itu amat sangat berjuang untuk menyatukan hubungan mereka, untuk mengeratkan diri, untuk menjaga hubungan mereka. Nah, jadi dengan semangat itu, dan saya rasa kita sekarang ada di negara yang sering banget disebut fatherless nation. Yes. Fatherless nation kayak dimana bapak yang belum tentu dibiasakan hadir gitu. Kadang-kadang juga mau hadir nggak ngerti caranya seperti apa. Kita setiap hari sering banget kalau ngeliat sosial media ngeliat spill berita-berita buruk soal pernikahan. Orang tuh sampai di titik yang generasi muda Gen Z gitu kayak skeptis, ngapain sih gue nikah, ngapain sih gue punya anak. Nanti kadang-kadang kita lupa bahwa itu tuh cuman kayak kalau gunung es tuh puncak gunung es. Sebenarnya konflik-konflik kecil, percakapan sulit, bahkan di titik kita ini sekarang, saya udah umur 39 tahun, itu tuh masih bisa terus dilakukan sama orang-orang terdekat kita. Nah, makanya karena itu Dua Hati Biru ada, karena bagaimanapun kalau bukan kita yang menjaga keluarga kita, siapa lagi gitu. Iya sih. Menari di ruang tamu, kita lucu, tak sengaja jadi maaf yang Sebenarnya ada salah satu postingan aku kayaknya hari ini di story yang aku repost dari mamanya Farel. Itu adalah pertemuan pertama aku dengan Farel gitu di lokasi kantornya Wahana Kreator, dan itu adalah momen pertama kali ketemu gitu saat screen test. Dan saat screen test pun entah kenapa udah berasa
deket banget gitu sama si Farel gitu, dan nggak ada kecanggungan sama sekali gitu. Bahkan mungkin kalau kalian lihat di foto itu jadi momen yang kayak kok gemes banget, padahal itu adalah momen pertama kali ketemu dan kita nggak kenal sama sekali sebelumnya gitu. Sedangkan kalau untuk biasanya anak kecil untuk bisa misalnya berkomunikasi atau bahkan dekat sama orang lain itu kan pasti butuh proses dan butuh waktu gitu. Tapi entah kenapa Farel adalah satu anak yang menurut aku sangat keren banget gitu. Jadi bisa langsung entah kenapa bisa berusaha untuk dekat sama kita gitu. Dan untuk masalah kayak apa yang kita lakukan selama di lokasi syuting gitu, kayak setelah misalnya lagi break atau persiapan bahkan gitu saat reading, dia adalah sosok yang sangat cerdas di mana dia nggak pernah kehabisan ide untuk bikin games gitu. Jadi umur dia yang 4 tahun ini aja dia bisa kayak mengarrange gitu bagaimana cara dia untuk bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang lebih berumur dari dia gitu, dengan cara ikut ke dalam dunianya dia gitu, bermain games gitu. Sesimpel yang kayak bahkan terakhir kita bukber kemarin gitu sama pemain dan sutradara, dia bisa nyiptain mainan gamesnya dia sendiri yang seru banget, yang bahkan kayak kita yang gede aja nggak kepikiran lagi games yang sesimpel itu tapi bisa jadi seru banget gitu. Dan itu jadi salah satu hal yang aku suka banget sih dari Farel. Dan untuk misalnya hal lainnya adalah kayaknya privacy sih. Menurut aku jarang banget anak kecil yang kayak udah paham banget sama privacy gitu. Misalnya kayak bahkan mau ganti baju atau ke toilet gitu, dia tahu misalnya kayak nggak boleh ada yang temenin aku gitu, misalnya kalau selain mamanya pastinya gitu, karena dia tahu batasan privasi dia itu seperti apa gitu. Kecuali emang ada di satu momen yang kayak dia mungkin lagi dekat banget, kayak ini harinya mama atau harinya papa gitu, jadi kita bisa nemenin dia saat emang itu sesuai sama konsennya dia gitu. Jadi menurut aku pribadi dengan umur dia yang semuda ini udah bisa tahu kayak hal-hal yang menurut aku essential, itu menurut aku sangat luar biasa sih. Oke, siap. Aga, terima kasih. Kalau Nura, silakan. Nambahin dikit, waktu hari-hari dimana dia merasa kayak kami boleh menemani dia, sesimpel menemani dia ganti baju, misalnya ganti atasan gitu, mama boleh temenin, mama boleh masuk, itu tuh kita merasa warm banget ya pasti. Dan dari awal banget ketemu sama Farel, memang bahkan sampai sekarang itu tingkat kedekatan kami tuh makin dekat dan makin dekat dan makin dekat dan makin dekat terus gitu. Dia seperti semua yang udah dibilang sama Kak Angga, memang kita dia anak yang sangat cerdas dan sangat apa ya, sangat, aduh aku jadi kedistrak anak yang sangat cerdas dan sangat sensitif, betul gitu. Ada Kau tunggu mengusap air matamu. Mama sakit. Aku yang sendu Mama nangis. pertama. Nangis. Yang terakhir Maafin aja. Yang paling deg-degan sih kayak gitu. Karena kalau aku pribadi belum sempat nonton hasilnya seperti apa gitu. Kalau teman-teman udah nonton, gimana hasilnya teman-teman? Terima kasih. Yang di atas mau pencet hidungnya Aga katanya. Boleh nanti. Habis buka puasa ya. Iya. Kalau aku pribadi sangat senang sih bisa hadir lagi di film Dua Hati Biru ini gitu, karena menurut aku pribadi karakter Bima itu salah satu karakter yang paling apa ya, melekat di ingatan aku paling banyak gitu. Karena ini bisa dibilang Dua Garis Biru salah satu apa ya, momen titik balik aku pribadi juga gitu. Jadi saat dikabarkan untuk hadir lagi di film Dua Hati Biru, itu jadi salah satu momen yang paling aku tunggu-tunggu juga gitu. Karena aku ngerasa Bima itu apa ya, tumbuh bersama aku juga gitu. Dan aku sangat bersyukur bisa apa ya, secara tidak langsung timeline-nya itu juga kayak sebuah takdir yang pas gitu loh. Karena di film juga kurang lebih sama gitu seperti di real life aku sekarang gitu. Jadi untuk bisa mengembangkan karakternya sendiri itu bisa belajar dari diri sendiri. Kira-kira apa aja sih yang udah kita lewatin selama 4 tahun ini setelah pandemi, dan
dimasukkan ke karakter Bima yang apa ya, mungkin bagi sebagian orang ngerasa dia masih ada di situ-situ aja, tapi bagi Bima sendiri kan sebenarnya nggak gitu juga sih gitu. Tapi ada beberapa orang yang mungkin sangat relate dan ngerasa dekat gitu, dimana kalau apa ya, pribadi itu selalu dianggap remeh, selalu dianggap kayak nggak pernah cukup dan nggak pernah puas daripada orang lain tuh, gimana sesulit dan struggle-nya dia sendiri sebenarnya untuk bisa berusaha membuktikan kalau dia juga bisa untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Tapi mungkin karena keterbatasan apa ya, akses, keterbatasan mungkin hal-hal yang bisa dilaluin sama dia, itu membuat dia jadi kesulitan untuk bisa terlihat gitu progresnya gitu. Tapi apa ya, melihat Bima menjalani progresnya secara perlahan itu membuat aku jadi semakin apa ya, bersyukur sih sama diri sendiri gitu. Walaupun sedikit apapun yang kita lakukan untuk menjadi lebih baik, ya pastinya itu akan worth it sih gitu. Dan itu yang aku lihat dan aku rasakan di sini. Ya, Ma. Aku ingin kau tahu Mama kalau sakitin Mama lagi bilang ya. untukmu di setiap suka Mama jangan ninggalin Adam ya. ku. Rasanya pasti yang pertama seneng banget, terus kayak stres banget juga, kayak aduh kalau nggak bisa deliver dengan baik gimana nih gitu kan. Terus tapi ternyata aku belajar banyak banget dari film ini, betapa pentingnya peran keluarga, pentingnya peran seorang teman dalam lingkungan hidup tuh sehari-hari tuh benar-benar pentingnya support system tuh number one. Maka untuk mendapatkan itu jadilah support system yang baik gitu. Udah. Statementnya gemes banget kan, no? Love semuanya, keluarga Dua Hati Biru, cek sekarang. Sebebas apa sih Mbak Gina dan juga Mbak Dina memberikan kebebasan di karakter yang Keanu build di sini? Ya. Sebebas apa? Iya. Sebebas, udah nggak usah baca skrip, terserah lo deh gitu. Bebas banget. Jadi aku ngerasa aku ada di tangan yang tepat banget sama Mbak Gina, sama Kak Dina, sama Pak Roy, sama Angga, sama Nura, sama semua pemain di sini. Semuanya benar-benar support system yang baik banget untuk aktor yang masih perlu banyak belajar seperti aku. Yes, itu dia Keanu. Terima kasih Keanu. Kalau sakitin Mama lagi bilang ya. Untukmu di setiap suka Mama jangan ninggalin Adam ya. ku ada. Aku kayak pertama-tama aku mau ngomong makasih banget Mbak Gina, Mbak Dina, Pak Parwes udah mau menghadirkan aku di sini. Aneh nggak tuh? Nggak. Normal. Kayak aku gimana, suka nggak? Suka. Tapi kalian darah keren gak? Keren ya. Cocok mau dibilang sarangnya katanya. Iya. Tapi kalian ngerti kan kenapa aku jatuh cinta sama Adam tuh, pada ngerti kan? Nah, jadi aku nggak bisa ngomong kayak karena aku sekarang deg-degan banget. Kebetulan aku juga sama, belum nonton hasil akhir dari filmnya, tapi aku merinding banget ngelihat aku emosional banget ngelihat hangatnya teman-teman di sini menyambut filmnya. Semoga kehangatan ini juga bisa dirasakan sama teman-teman yang nantinya akan menonton saat filmnya sudah tayang di bioskop. Terima kasih. Siap, terima kasih. Adam mau nggak sama Mama? Yang sempurna Sembuh. Dan untuk teman-teman media, inilah dia jajaran cast dan juga jajaran filmmakers dari Wina Dua Hati Biru. Bukan untuk produser, ada Cakra Sergia, sutradara dan penulis Regina Istiar dan juga sutradara Dina Jasakti. Produser eksekutif Corona Kreator Nusantara, Mas Yaman Haristo. Dan juga jajaran cast bersama dengan kita ada Angga Yunanda, Dura Gabriel, Farel Rafiski, Cutbini, Arswandi Bening Suara, Balulu Tobing, Keanu
Jasmine dan juga Putri Aidia. Hai Adam. Ketemu lagi. Nah ini sekarang kalau udah gantinya gimana tadi? Check out. Jadi teman-teman, sekali lagi. Check out sekarang. Check out sekarang. Check out sekarang. Tepuk tangan dong untuk seluruh tim dari film 2 Hati Biru yang sangat luar biasa berbalik tadi teman-teman di nonton barusan di spesial ini. Namun sebelum kita ngobrol dengan jajaran cast dan juga jajaran filmmaker yang hadir pada menari di ruang tamu kita lucu tak sengaja jadi maaf yang Hadir di acara press screening ini adalah sebuah film persembahan dari Star Vision dan Wana Kreator, sebuah pengendapan dari kami yang kebanyakan adalah orang tua berproses bersama keluarga, bersama anak-anak menghadapi turun naiknya kehidupan keluarga yang tak sempurna. Semoga teman-teman bisa menikmati film ini dan karena beruntung menontonnya sebelum Lebaran. Jadi ketika Lebaran nanti ada yang dibawa pulang dan semoga bisa bikin hubungan di rumah jadi lebih erat lagi. Itu aja dari saya. terima kasih. Mbak Dina aja Santi silakan. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah hadir di sini. Dua Hati Biru adalah satu kado kecil dari kita semua, dari Gina, dari aku, dari semua tim kreatif, dari Star Vision dan Wahana. Hari ini menjadi kayak perayaan kita untuk membuka kado ini dan semoga semuanya akan menikmatinya. Terima kasih. Mas Salman Ariska silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi teman-teman untuk meluangkan waktunya. Semoga ini nanti juga teman-teman bisa membantu untuk mengabarkan makna apa dan refleksi apa yang bisa teman-teman dapatkan setelah menonton nanti. tunggu mengusap air matamu Mama sakit. aku yang sendu Mama nangis. pertama nangis